Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isron Darman STMN dengan NIDN 0609038904, dosen di program studi Teknik Elektro Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Energi Baru Terbarukan dan Smart Grid, yang dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kami dan yang diselenggarakan menggunakan pendekatan DIA. DIA yang dimaksud adalah dari singkatan Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini digunakan untuk menjadi salah satu prasyarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 4 pada program studi Teknik Elektro dengan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dalam tentang prinsip kerja, karakteristik, dan aplikasi berbagai sumber energi baru terbarukan dan smart grid. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan pada konsep teknologi smart grid sebagai sistem integrasi cerdas dari berbagai sumber energi terdistribusi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa juga diharapkan mampu merancang, menganalisis, dan memodelkan sistem energi baru terbarukan, serta menerapkan perangkat lunak dalam teknik modern guna mengoptimalkan efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan berkelanjutan. Mata kuliah ini mencakup yang pertama, pengantar energi terbarukan dan smart grid, kedua, prinsip fusi nuklir dan smart grid, 3, biofuel, 4, biomass, 5, bioetanol, fermentasi dan distilasi, 6, studi komparatif EBT, 7, aerodinamis turbin dan generator angin, 8, geothermal, 9, tenaga air dan PLTA, 10, energi ombak dan gelombang, 11, waste to energy atau PLT sampah, 12, PLTS, PV, dan MPPT, 13, proyek microgrid simulasi. Selama perkuliahan ini, mahasiswa ditargetkan memiliki dasar pengetahuan sistem tenaga listrik dan siap mendalami konsep desain dan aplikasi energi baru terbarukan dan smart grid secara teoritis dan praktis. Referensi utama meliputi buku Renewable Energy oleh Boyle Wind Energy Explained oleh F.P. Sander dan Photovoltaic dan Smart Grid oleh G. Masters, serta jurnal-jurnal lain yang mungkin sudah saya publikasikan, baik terindeks Sinta 4 ataupun jurnal Proceeding Conference yang terindeks IEEE. Guna dengan referensi tambahan, maka mahasiswa dapat menguasai materi dengan studi kasus dan hasil riset yang terbaru dalam merancang generator, kontrol konversi energi, dan simulasi sistem tenaga yang relevan dengan mengembangkan teknologi EBT dan smart grid. Metode pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus, serta melalui praktikum di lab dan proyek berbasis tim. Mahasiswa dilibatkan secara aktif dan dalam simulasi menggunakan perangkat lunak dan analisis sistem EBT smart grid untuk mengembangkan keterampilan teknis dan berpikir kritis secara aplikatif. Dalam evaluasi pembelajaran dilakukan kombinasi antara tengah semester 25%, ujian akhir 25%, studi kasus 20%, dan proyek tim 30%. Penilaian mencakup aspek kognitif, keterampilan teknis, dan kemampuan analisis, serta fokus pada pencapaian pembelajaran mata kuliah secara menyeluruh. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, terdiri atas 7 pertemuan sebelum UTS dan minggu ke-8-nya untuk UTS, dan 7 pertemuan setelah UTS dan minggu ke-16 untuk
UAS. Seluruh pertemuan dikalkulasi hingga mencapai bobot evaluasi 100%. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait mata kuliah energi baru terbarukan dan smart grid. Selanjutnya mari simak cuplikan pembelajaran langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut di subbab selanjutnya di pertemuan ke-9 ini. Kita akan membahas tentang generator dalam aplikasi turbin angin. Tapi sebelumnya saya kasih pengantar dulu untuk turbin angin itu seperti apa. Jadi ini di awal pertumbuhan PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin secara global, kita lihat sebenarnya kapasitasnya tuh mendekati 1.174 gigawatt. Itu sangat potensi yang sangat besar ya. Terlebih sumber energi terbarukan yang semakin gencar digalakkan karena mungkin energi fosil sudah sangat berpengaruh terhadap iklim, polusi dan perubahan iklim juga. Jadi itu kita sangat mengembangkan sekali. Nah, salah satu contohnya pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dilihat dari grafik 121 gigawatt ini bertambah dari tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhannya dari 2023 ke 2024 itu bertambah 121 gigawatt. Nah, yang menjadi poinnya di sini terjadi penurunan 18%. Nah, 18% ini terjadi di luar Tiongkok. Nah, kita tahu posisi Tiongkok itu negara terluas nomor 3 di dunia juga ya mungkin. Jadi dan banyak lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Jadi penduduk di Tiongkok itu lebih cenderung di pesisir timur dan selatan. Nah, yang di tengah dan utara itu kebanyakan gurun. Jadi mungkin pemerintah sana memanfaatkan lahan kosong tersebut ditanam pembangkit listrik tenaga angin. Tapi di sana terjadi penurunan. Nah, tingkat pertumbuhannya itu tiap tahun 13% menjadi 11%. Ini juga terjadi penurunan. Apakah mungkin dampak dari perubahan iklim ataupun arah angin? Nah, karena iklim itu sangat berpengaruh ya terhadap renewable energy, baik itu matahari ataupun angin. Jadi perubahan musim itu sangat berpengaruh. Karena kita tahu misalkan di Indonesia kan cuman ada 2 musim ya, musim kemarau sama musim penghujan. Lah itu terjadi karena adanya angin muson barat dan angin muson timur. Lah begitu juga mungkin di belahan dunia yang lain bisa terjadi seperti itu karena ada perubahan iklim. Oke, untuk yang di Tiongkok ini memasang 87 gigawatt, artinya 72% dari kapasitas global yang baru. Nah, mungkin pemerintah Tiongkok sedang gencar-gencarnya membangun pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan karena untuk mendukung ekonomi dan industri di sana. Kita tahu semakin besar industrinya bagus, otomatis kelistrikannya juga bagus. Nah, yang menjadi poin yang terakhir atau yang menjadi point of view sekarang, berhasil menjadi pasar terbesar kedua setelah Cina mungkin, dan bergabung dengan 5 negara pembangkit listrik tenaga angin yang di atas. Jadi berhasil masuk ke 5 negara teratas. Nah, lanjut ini di pertumbuhan nasional. Jadi kita pernah menyanangkan 2030 ya atau 2025 renewable energi kapasitas nasional sebesar 23%. Tapi sampai saat ini mungkin belum mencapai target tersebut, baru kisaran 15%. Nah, salah satu yang dikembangkan dari renewable energi salah satunya pembangkit listrik tenaga angin. Jadi ini ada stagnasi atau stagnan ya, pertumbuhannya tidak ada yang melonjak dari 2014 sampai 2017 itu cuma 1 megawatt. Nah, itu kenapa? Jadi kita perlu berintrospeksi diri juga kenapa tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Nah,
kabar baiknya di 2018 ada lonjakan 114 MW dengan beroperasinya PLTB Sidrap. Nah, PLTB Sidrap itu yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan di US yang bilah kincirnya besar. Dia ditanam di antara lembah di Kabupaten Sidrap. Nah, di 2019 sampai 2024 tambahannya kecil dan sampai saat ini belum ada progres proyek yang baru. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga angin sebenarnya terbagi di beberapa titik yang potensial. Nah, ini satu gambaran ya. Jadi di sebelah sini yang merah ini potensi anginnya nih sangat besar, lebih dari 10 meter per detik. Jadi nanti kalian coba kalau pas browsing, di sini ada namanya daerah Kepulauan Sumba. Itu ada tempat yang namanya Sumba Iconic. Nah, itu salah satu kompleks resort ataupun perhotelan yang support energinya 100% menggunakan renewable energy, terutama angin dan matahari. Nah, kecepatan angin rata-rata kita dapatkan di Indonesia ini 3,355 meter per detik. Sedangkan untuk berpotensi minimal 6,69. Nah, jadi kita lihat nanti di zona merahnya itu ada di pesisir selatan Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, Papua bagian selatan. Ini mungkin juga terjadi arus angin dari benua Australia dan Samudra Hindia yang mungkin kencang untuk mengarah ke utara. Nah, prinsip kerja turbin angin. Jadi ini gambaran diagram singkat prinsip kerja dari turbin. Jadi dari angin menabrak turbin energi angin, energi kinetik, terus turbinnya berputar menjadi energi mekanik untuk memutar generator. Jadi fungsinya di sini yang paling dominan adalah turbin dan generator. Jadi ketika turbinnya berputar, maka generator berputar untuk menghasilkan listrik. Tapi yang menjadi masalah sekarang, gimana caranya efisiensinya itu besar. Jadi si turbin ini berputar pelan tapi tetap menghasilkan listrik. Nah, ini untuk tipe-tipe turbin, ada turbin horizontal sama vertikal. Horizontal axis wind turbine itu yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan vertikal axis wind turbine. Ya mungkin kalian kalau yang horizontal sudah sering lihat di lab juga ada. Nah, kalau yang vertikal nih mungkin akan segera launching dari senior kalian. Ya, jadi nanti kita bisa coba di lab. Nah, secara prinsip yang membedakan antara horizontal dan vertikal, kalau untuk horizontal dia harus ada yang angin searah, artinya porosnya tidak bisa berputar-putar secara dinamis. Karena apa? Kalau terlalu sering berputar bisa juga mengakibatkan bilahnya patah. Nah, dan juga untuk horizontal dia efisiensinya tinggi. Jadi sebelum memilih desain yang horizontal atau vertikal, kita harus tahu dulu potensi anginnya itu seperti apa. Cocok untuk yang horizontal kah atau vertikal kah? Nah, horizontal bisa bagus untuk di tanah yang lapang, artinya minim obstacle atau hambatan. Biasanya itu di pesisir pantai atau di daerah datar, di gurun, itu juga bisa. Nah, yang menjadi minusnya juga perawatannya itu agak sedikit rumit. Jadi di awal tadi ada gearbox ya. Nah, gearbox itu sebenarnya untuk fungsinya untuk menahan laju angin ke generator. Jadi biar pas anginnya kencang, generatornya tidak overhead. Jadi dikontrol melalui gearbox. Nah, selain horizontal yang tadi perawatannya sulit, komponennya itu ada di atas. Jadi kalau pas maintenance itu harus benar-benar dipanjat. Jadi ada yang naik. Ya mungkin besok ketika kalian kerja praktek atau yang pengen kerja praktek di pembangkit listrik tenaga angin itu bisa dipraktekkan di atas ya. Yang penting nggak takut ketinggian. Nah, untuk vertikal dia cocok di angin yang kecepatannya rendah.
Nah, itu juga bisa diterapkan di lokasi yang berlembah, artinya menggunakan angin lembah, bukan angin pesisir. Nah, dia juga cocok untuk yang perputarannya tidak stabil. Nah, ini generator kalau dibongkar, ya mungkin kalian bisa lihat yang di lab yang ada pada kincir angin, itu generatornya kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi nggak ada gearboxnya nanti ada di depan, jadi tidak jadi satu pada generator. Nah, yang pertama ini adalah end belt, jadi untuk pembungkusnya, terus rotor ada di tengah, stator, kumparan, lalu poros, housing, dan bearing. Jadi fungsi mekanik utama dari generator itu adalah stator dan rotor. Jadi stator itu berisi magnet yang dililit oleh tembaga, dan rotor itu magnet atau besi yang berada di dalam rotor. Di dalam stator. Jadi dia berputar menghasilkan gaya gerak listrik, lalu nanti disalurkan melalui kabel tembaga. Tapi alangkah amannya ketika desain nanti tetap harus ada gearboxnya biar tenaganya itu lebih optimal ya. Dan untuk perawatan, misalkan pas anginnya kenceng, kan nggak mungkin kita nyopot turbin. Jadi diloskan aja dari gearbox untuk entah nanti maintenance generator ataupun maintenance bilahnya. Nah, ini beberapa contoh generator pembangkit listrik tenaga bayu. Ada permanen magnet generator, sinkron induksi, brushless direct current motor, sama double fed induction generator. Jadi ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan, tapi saya split yang sering dipakai di Indonesia. Dia mungkin ada di PMG sama DFIG ya. Jadi untuk PMG atau permanen magnet generator itu untuk PLTB skala kecil. Jadi dia bisa diterapkan pada off grid. Artinya off grid angin sama panel surya mungkin, atau angin dengan air. Artinya dari renewable energi yang lain di suatu tempat digabungkan. Nah, untuk DFIG atau double fed induction generator ini diaplikasikan untuk tenaga angin yang menengah dan besar. Mungkin itu salah satunya yang di Indonesia ada di Sidrap. Nah, ini untuk double fed induction generator, itu ciri utamanya generatornya menjadi sama-sama terhubung secara grid dengan inverter. Jadi nanti langsung antara DC dan AC terkontrol menjadi dari frekuensi dan tegangan dari rotor. Nah, salah satu poin plusnya atau keunggulan dari DFIG ini efisiensi kecepatan turbin yang variabelnya tidak begitu besar. Artinya dia bisa memaksimalkan pergerakan turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, untuk konverter dia 25-30% itu lebih hemat biayanya. Dan dapat mengatur daya aktif ataupun reaktif secara stabil. Nah, ini untuk penyesuaian generator berdasarkan turbin. Jadi bisa kalian lihat tadi saya sudah menyinggung menggunakan gearbox ataupun tanpa gearbox. Jadi kalau yang tanpa gearbox biasanya kita gunakan untuk RPM yang rendah tapi torsinya tinggi. Jadi generator yang digunakan itu generator PMG dan efisiensinya cocok untuk turbin vertikal untuk yang skala kecil. Tapi realitanya kadang untuk vertikal kalau tiba-tiba anginnya kencang tuh, yaitu tadi kembali ke menjadi berat bearingnya untuk memutar. Terus untuk yang dengan gearbox, misalkan yang RPM-nya tinggi, dia cocok untuk generator sinkron dan induksi. Nah, ini bisa dipakai pada turbin horizontal. Nah, untuk yang skala besar
DFIG menjadi pilihan yang utama. Dia lebih efisien, fleksibel, dan hemat biaya konverter. Nah, ini salah satu contoh untuk rumusan aerodinamis turbin angin. Jadi sebelum kalian membuat atau mendesain, kalian observasi dulu menggunakan alat mengukur kecepatan angin, apa namanya? Anemometer, Pak. Anemometer. Itu nanti di lab ada, bisa kalian cari dulu. Oh, survei sambil jalan-jalan ya, mainan kincir kecil, itu nanti akan ketemu berapa kecepatan angin yang didapat. Nah, itu dasarnya untuk mencari daya terbangkit. Jadi selain daya terbangkit angin, rumusannya adalah P sama dengan setengah rho dikalikan A dikalikan V kuadrat. Jadi P di sini ada daya angin, rho-nya massa jenis udara, A-nya luas penampang rotor atau mungkin nanti luas penampang turbin, lalu ada kecepatan angin. Nah, yang menjadi poin utamanya adalah di kecepatan angin. Jadi kecepatan angin itu bisa menentukan nanti desain bilahnya sama desain generatornya. Jadi jangan dibalik, generator dulu baru turbinnya. Itu nanti efisiensinya bisa tidak maksimal atau lossnya terlalu tinggi, itu nggak bagus. Jadi kalau misalkan mengobservasi ya dari kecepatan angin, ngedesain turbinnya dulu, lalu generator. Nah, yang kedua tip speed ratio atau TSR. Ini nanti untuk membuat atau memperhitungkan jari-jari rotor dan kecepatan sudut rotor. Jadi nanti setelah jadi generatornya diuji dulu menggunakan speed meter, atau nanti akan ketahui berapa radian per second atau berapa RPM per second. Nah, untuk koefisien nanti ada daya mekanik dari torsi, lalu daya angin. Nah, ini untuk gambaran tabel time speed ratio. Jadi dari sini kalian bisa tahu turbin mana yang akan digunakan. Jadi untuk yang grafiknya modified base limit ini efisiensinya lumayan tinggi, di atas 59,3%. Jadi kalau efisiensinya lebih dari 50% itu saya kira sudah sangat optimal untuk diterapkan. Nah, untuk 3 blade atau menggunakan 3 bilah turbin, ini time speed rasionya 6 sampai 8. Ini ada di tengah ya. Jadi efisiensinya dari 0 naik sampai 0,4 lalu dia akan turun. Jadi kurang stabil, beda dengan modified base limit. Terus selanjutnya yang 2 bilah atau 2 blade ini lebih ringan, time speed rasionya lebih dari 8, tapi juga tidak stabil. Terus American multi blade, multi blade ini mungkin lebih dari 3, bisa 5, bisa 7, bisa 8 bilah. Jadi banyak bilah. Tentu juga torsinya akan besar. Jadi asumsinya kalau torsinya besar, daya terbangkitnya bisa besar. Selanjutnya ini Darius tuh lonjakannya sama penurunannya juga cukup tajam ya. Jadi koefisien dayanya itu sekitar 5 atau lebih rendah. Jadi ini kalau yang mau pakai Darius, jadi nanti ditekankan dulu, dicari kira-kira daerah mana yang cocok, karena efisiensinya sangat rendah. Nah, lalu parameter yang lain adalah kecepatan sudut rotor. Jadi sebelum dipasang atau dirangkai ke turbin, rotor generatornya dihitung dulu lalu dirakit ya. Nanti ada beberapa aplikasi untuk mendesain generator, tapi kalian rumusan dihitung secara manual dulu. Jadi dihitung, ini ada kecepatan sudut sama dengan N dikalikan 2Pi per 60. Nah, kembali lagi N ini kecepatannya dari kecepatan angin atau dari kecepatan putaran bilah. Lalu ada konstanta tegangan
Di sini konstan tegangan sama dengan VDC per W. Jadi kecepatan sudut menjadi pembagi dari kecepatan daya yang searah karena DC ya. Selanjutnya ada torsi. Nah, di sini yang menyebabkan benda ini berputar pada titik atau sumbu tertentu. Nah, torsi ini terjadi nanti di dalam generator. Kalian bisa ngitung berdasarkan nanti menggunakan RPM meter, nanti akan ketemu torsinya. Terus daya masuk, daya keluar, P in sama dengan T dikalikan W kecepatan sudut, dan P out sama dengan V dikalikan I atau tegangan dikalikan arus. Jadi daya masuk dan daya keluar generator. Nah, ini yang menjadi pangkal atau gongnya ya, efisiensi generator terhadap turbin. Jadi generator itu dikatakan efisiensinya maksimal ketika daya terbangkitkannya pun juga maksimal. Jadi dari 100% kalau cuma efisiensinya sampai 90%, 80% itu artinya ada masalah desain ya, entah desain generatornya ataupun desain turbinnya. Nah, ini untuk software-software yang digunakan, kalian bisa nanti dicoba, nanti ada project di akhir bisa kalian buat per kelompok. Jadi di sini SolidWorks nanti untuk mendesain tiang dan turbin, lalu magnet Infoletica ini untuk ngedesain generator, Hummer nanti kalian bisa ngedesain pembangkit listrik on grid ataupun off grid, lalu ANSYS ini untuk ngedesain atau membuat simulasi aerodinamisnya, apakah desain turbin yang kalian buat itu optimal untuk diterapkan pada kecepatan angin tertentu. Terus kiblat nanti untuk ngedesain bilah. Nah, MATLAB ini untuk ngedesain rangkaian modeling kontrol dan dinamikanya pada pembangkit listrik tenaga angin. Oke, sebelum saya akhiri, kita bermain quiz dulu. Jadi siapkan perangkat HP kalian. Oke, silakan di scan barcode-nya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan kurang lebih 10 detik, nanti kalian bisa klik. Ini multiple choice ya. Setelah di scan nanti silakan ketikkan nama. Oke, kita mulai ya. Quiz ini dimenangkan oleh saudara Faisal ya. Juara keduanya Mas Bakal sama ketiga Mas Anas. Oke, ini hanya permainan ya, nanti bisa kalian pelajari lagi untuk materinya. Ya, selanjutnya untuk yang sebelum saya akhiri, mungkin kalian nanti pelajari dulu software-software yang tadi saya sebutkan, coba diinstal sama nanti sambil observasi kira-kira mana yang bisa sebagai contoh modeling pembangkit listrik tenaga angin di sekitar daerah kalian. Oke, karena waktu yang singkat saya coba sekian, sampai ketemu minggu depan dengan software yang sudah terinstall ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.